Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada para habaib, tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintah, Bapak Camat beserta Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak anggota Dewan beserta tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat amat luar biasa, yang sangat bersejarah, yang tidak terjangkau oleh akal pikir kita, melainkan dengan keimanan dengan kekuasaan Allah. Diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan sampai ke langit pertama, sampai akhirnya langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman sebelum turun ke alam dunia, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Kata Nabi, sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup kalau sembahyang 50 kali sehari semalam. Memang kalau dihitung-hitung cakap Nabi Musa ini betul. Jangankan 50 kali sehari semalam, yang 5 waktu ini pun masih banyak yang balang kambingan, ada yang balang harimau. Jarang nian sembahyangnya, padahal kesibukan tidak begitu banyak. Memang kalau dikira-kira kita ini kan hidup sehari semalam cuma 24 jam. Kalau 50 kali sembahyang, bagi rata 20 menit sekali sembahyang. Asal 20 menit sekali sembahyang, tidak bisa apa-apa kita. Baru mau memasak, istri kita hidupkan kompor, belum mendidih airnya, azan lagi, matikan lagi kompor, sembahyang lagi. Habis sembahyang hidupkan lagi kompor gas, mendidih airnya, baru mau masukkan beras, azan lagi, sembahyang lagi. Kapan makannya? Asik mutar kompor terus. Yang kesian suaminya mau kerja ke kebun, baru masang celana, azan lagi, buka lagi celananya, sembahyang lagi. Habis sembahyang pasang lagi celana, azan lagi, buka lagi, akhirnya celana koyak di tangan, tidak sempat kerja. Yang kesian nasib kaum, tidak bisa balik ke rumah,
baru nutup pintu masjid, ting kata jam, berbalik lagi ke dalam masjid, azan lagi, sembahyang lagi, dijamin kaum tua dalam masjid. Kata Nabi Musa, minta kurang saja. Nabi kita sebenarnya sependapat dengan Nabi Musa, tapi Nabi kita tidak mau langsung menemui Allah minta kurang, karena tadi di perjalanan bersama dengan malaikat Jibril. Nabi minta persetujuan dulu dengan malaikat Jibril. Ini bahasa isyarat kepada kita. Kita ini sehebat apapun, sepandai apapun, secerdas apapun, belajarlah menghargai orang lain. Minta saran, minta pendapat dengan orang yang terdekat, apalagi orang yang dituakan di antara kita. Kenapa? Sebab karena kata sahabat Ali, ma halakam ru'un an musyawaratin, tidak akan terjadi salah menyalahkan kalau keputusan diambil dari hasil musyawarah. Maka itu Nabi hatta hawa ijil baiti musyawarah. Nabi kepentingan rumah tangga pun berunding. Kalau tidak berunding, nanti akan timbul salah menyalahkan, tiwas meniwas. Ulun pernah diundang orang ceramah, datang. Begitu datang, menunggu acara berlangsung, saya bersandar di dinding masjid. Tidak lama datang mobil sedan dari provinsi Jambi. Saya kan tinggal di kabupatennya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Perjalanan lebih kurang 2 jam pakai motor, pakai mobil kami di sana. Di sini motor katanya, kami di sana mobil. Saya kan di kabupaten, sebenarnya saya ini kelahirannya di kampung, bukan orang kota. Saya ini nampak cuma orang kota, padahal saya asli orang kampung. 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Sekalinya datang kiai pengasuh pondok pesantren pakai mobil sedan. Bingung saya, ini siapa yang ceramah? Kalau kiai yang ceramah, kenapa panitia nyuruh saya ceramah? Kalau saya ceramah, mana mungkin kiai tua jauh-jauh datang. Bingung saya, bingung lagi panitia. Keluar masuk, masuk keluar, keluar masuk, masuk keluar. Akhirnya mencuil dari belakang, Ustadz minta maaf, sempian tidak jadi ceramah ini malam. Kenapa? Karena ada kiai tua yang datang dari Jambi. Saya bilang tidak apa-apa, alhamdulillah saya bisa ikut mendengar. Cuman Ustadz minta maaf, sempian nanti baca doa. Terpikir saya, kenapa saya harus baca doa? Saya kan masih muda waktu itu, guru-guru yang tua banyak, dan guru saya datang. Kenapa saya baca doa? Mungkin pikir saya, panitia menjaga perasaan saya, biar saya jangan tersinggung. Padahal jujur saya akui, saya sedikit pun tak tersinggung, cuman hati tak nyaman. Hawa sudah mantap nyetel tak jadi, orang segagah saya bisa gagal ceramah, apa kata dunia? Sekali saya bercerita dengan teman saya bilang, itu tak seberapa belum Ustadz katanya. Di dekat kampung kami, penceramah datang 4 orang, karena panitia tidak berunding. Tapi panitia tidak kalah pikir, yang bagus suara suruh baca Al-Quran, yang kurang bagus suruh baca berzanji, yang satu suruh ceramah, yang paling tua baca doa. Saya jawab, untung tidak 5 orang. Kalau berlima pas yang kelima tukang bagi nasi bungkus. Ada kisah orang suami istri tidak berunding, tapi sama-sama hatinya baik. Padahal hatinya baik tidak berunding, keliru, apalagi tidak baik. Suaminya bekerja motong karit pakai sepeda tinjak, bersepeda, sepeda tinggal di depan. Dia motong karit ke tengah kebun. Subuh itu ada anak muda begadang malam, pulang kehabisan duit, melihat ada sepeda perai di tepi jalan, dicurinya, tapi tidak dihabiskannya, cuman ban depan yang diambilnya, sisanya digantung ke pohon karit. Orang tua ini habis motong karit, cari sepeda hilang,
Nah, kata orang tua, di mana sepeda saya? Tadi kan saya letak di sini, kok bisa tidak ada? Oh, barangkali dicuri maling. Apa kata orang tua? Alhamdulillah ya Allah, sekalipun hari ini sepeda hilang, tapi saya bersyukur saya engkau titipkan sepeda sudah bertahun-tahun, baru hari ini tidak bersepeda. Selama ini kan saya bersepeda. Ini orang tidak mau rugi. Saya datang berjalan ke rumah Kiai Muaz Martapura. Begitu saya mau pulang, beliau menahan. Apa kata beliau? Abah guru sekumpul bilang, kita ini hidup yang diingat nikmat saja, jangan mengingat bala. Supaya hidup jangan mengeluh. Kalau kita ingat bala berarti memandang sepeda hilang, kesal kita. Tapi kalau memandang nikmat sudah bertahun-tahun kita enak, baru sekali inilah bakal berjalan kaki. Kenapa kita harus kesal? Selama ini Allah kasih nikmat untuk kita, baru sekali ini hilang, itu pun besok mungkin bisa dapat. Maka dia tidak kesal, dia tidak resah, dia malah mengucapkan alhamdulillah. Cari, sekalinya ada tergantung di pohon karet. Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan maling yang cukup pengertian, mencuri tidak dihabiskannya, cuman ban sepeda depan yang diambilnya masih disisakan untuk saya. Diturunkan, mau dinaiki, mau ditunggang sepeda, kadang kau berjalan bannya satu dada, terpaksa dipikul. Apa aja orang tua, ayo sepeda aja, bergantian kita. Tulakannya ikam mikul aku, bulikannya aku mikul ikam pulang. Ini orang kada mau rugi. Sampai ke rumah, sekalinya istrinya pula tidak ada di rumah, rupanya menyuci pakaian ke tepi sungai. Tidak lama datang menjunjung bakul tetapasan bekas nyuci pakaian. Sekali diperiksa oleh lakinya, ternyata anting-anting istrinya tidak ada sebelah. Kata suaminya, mana anting-anting sempian bu? Jatuh ke sungai pak. Lah kata istrinya, ban sepeda bapak mana sebelahnya? Dicuri orang bu. Inilah kata suaminya, betul-betul kita senasib dan sependeritaan. Mungkin kemarin waktu menikah tersalah berjanji siap hidup bahagia bersama, menderita bersama. Akhirnya serentak, istrinya hilang anting-anting sebelah, suaminya hilang ban sepeda sebelah. Makanya kita bahagia bagaimanapun, berjanjilah siap bahagia bersama, menderita jangan ada. Kalau ada gantian, kalau serentak sulit nanti. Pas istri sakit perut mau melahirkan, suami sakit lutut, siapa yang jemput bidan? Makanya bergantian. Makan siang sama berpikir baik, pikir suaminya kesian, istri saya kok cuman punya anting-anting sebelah. Apa kata istri tetangga di sebelah? Orang ini kok istrinya anting-anting cuman sebelah. Berpikir suaminya, bagus saya mengalah, sisa sepeda ini saya jual ke pasar, duitnya belikan anting-anting istri sebelah. Walaupun saya tak pakai sepeda, asal istri saya anting-antingnya 12 sama dengan istri tetangga di sebelah. Rupanya istrinya berpikir yang sama, kesian suami saya motong karet jalan kaki, bagus saya mengalah, sisa anting-anting yang sebelah saya jual ke pasar, duitnya belikan ke ban sepeda sebelah. Biarlah saya tak punya anting-anting, asal suami saya sepedanya bannya 12. Besok pagi sama-sama ke pasar, istrinya ke pasar duluan, bungkus anting-anting, jual anting-anting, beli ban sepeda sebelah. Suaminya pikul sisa sepeda, dijual, duitnya belikan anting-anting sebelah. Bulik ke rumah, kiting-kitingan sebelah seorang pulang. Makanya kita ini selalulah minta pendapat, minta saran. Setelah dapat persetujuan dari malaikat Jibril, Nabi menghadap Allah, minta kurang, alhamdulillah dikurangi 5. Kata Nabi Musa belum sanggup, akhirnya ulang-alik tinggal 5 waktu. Yang 5 waktu ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini sembahyang 5 waktu harga mati. Apapun alasannya, setua apapun kita, selama akal tidak hilang,
selama nyawa masih dalam kandung badan, kita wajib sembahyang. Tidak dapat sembahyang berduduk, tidak bisa sembahyang berdiri karena tuha berduduk. Sembahyang berduduk tidak bisa. Kenapa? Bisul 6 pecah di pantatnya, sudah berbaring. Berbaring tidak bisa, belakangnya sengal, bermiring. Bermiring tidak bisa, isyarat mata. Isyarat mata tidak bisa, ingat di hati. Di hati juga tidak bisa, matilah tuh. Artinya apa? Sembahyang sampai ke mati tidak ada tawarannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berani meninggalkan sembahyang 5 waktu, nanti 15 macam siksaannya. Di antaranya di alam kubur nanti ditunggu ular yang berwisa. Kalau dia menggigit orang yang tidak sembahyang ketika hidupnya, sakitnya cukup untuk 60 tahun. Ular itu panjangnya perjalanan 1 bulan. Kalau kita berjalan dari kepala ular bulan Rajab sampai ke ekornya bulan Sya'ban, kira-kira panjang ular itu ya kepalanya di Kecamatan Paringgian, ekornya pas di halaman rumah Ayu Tinting. Oh, jauhnya. Itu yang menggigit kita kalau kita tidak sembahyang. Tapi kata Nabi, barang siapa yang memelihara sembahyang, waktunya dipelihara, rukunnya dipelihara, syaratnya dipelihara, akramahullahu bi khamsi khisal, nanti dimuliakan Allah sebanyak 5 macam perkara. Pertama, yarfa'u anhu diqal aisi, Allah hilangkan rasa sempit dalam kehidupan. Hatinya tidak selalu resah, hatinya tidak gelisah, hatinya kada susah. Hujan hari alhamdulillah, banyu kada menukar. Panas hari alhamdulillah, jamuran kari. Tapi kalau hati susah, serba salah. Hujan hari, jalan belicak. Panas hari, jalan berdebu. Dah ada nangkananya. Orang kalau hatinya tenang, diberi apa saja kada masalah. Banyak berduit, alhamdulillah. Kada berduit, berdiam di rumah. Apa payahnya? Sudahlah duit kada ada, mengeluh pula. Istri merengut, suami bermamai, anak merajuk, mertua ikut campur. Naik tensi, paksa keluar duit nukar pramik. Makanya kita kalau dapat ujian mengeluh tambah parah. Ada kisah orang ini bercabut gigi serentak orang 10. Tentukan satu-satu, seikung hulu maju. Kata dokter, maju 1 dicabut. Rupanya begitu dicabut, nang dicabut nih kada tahan merasa sakitnya dicabut gigi. Meke dia berteriaknya, berkuciak, raung kesakitan. Dokter berdiam. Sudah dikasai, siapkan obat pil untuk 3 hari, kemudian dikasih nota pembayaran. Berapa bayarnya? 2 juta. Proteslah dia. Kenapa 2 juta pak? Biasanya 1 batang cuma 200. Ini kok saya 1 batang mencabut kok bisa 2 juta? Kata dokter, perlu kau ketahui kenapa. Sebab karena ikam baku ciak. Orang berenai haji disiden. Jangan kau ciak. Karena kau meke, karena kau berteriak, pasien yang 9 bulikan. Ya takutan. Kada jadi bercabut gigi. Berapa tekornya aku disiden? Orang 9 tu sebilah aja seikong cabut gigi. Berarti 9 orang kan 9 bilah. Sebilah kan dicabut 200. Nah 200 kali 9 berapa? 1.800.000 dokter Hijar. Ambatmu berapa? 200. 200 tambah 1.800.000 berapa? Iya 2 juta aja sidin. Makanya kita jangan mengeluh. Apa nang diberi sudah. Allah memerintah kita hidup di alam dunia. Kata Imam Al-Ghazali 2 aja. Pertama, hidup jangan sedih hati. Yang kedua, sibukkan diri dengan beribadah.
Apa nam terjadi jangan sedih hati, karena semua sudah ada yang mengatur. Kita cuman batas berdoa, batas berusaha, batas bekerja. Keputusan mutlak punya Allah. Sehebat apapun kita, tidak ada yang dapat menembus pagar takdir Allah. Tidak ada. Ada kisah di zaman dulu kan, sebagian orang ada yang bisa meramal nasib. Rupanya orang ini diramalkan nasib anak ini bakal mati disambar buaya, ini bakal diterkam buaya. Mama abahnya ngerilah kalau ramalan menjadi kenyataan. Akhirnya rumah di tepi sungai dijual, dia pindah ke pegunungan. Lalu anaknya besar di pegunungan, tidak boleh main dekat air. Rupanya sudah besar, anaknya bisa bekerja, ikut mencangkul dengan bapaknya, cangkul tanah, cangkul, tercangkul kakinya, lalu luka, infeksi, benana, buruk, mati. Setelah diselidiki kenapa, rupanya cangkulnya cap buaya. Kan lepas buaya laut, buaya darat nyambar. Makanya beli cangkul pak, jangan cap buaya, cap hayam aja. Jadi kalau dia mematok ada mematikan buaya. Ada kisah lagi, kisah ini dapat dari Banjar juga, bukan ulun, di YouTube. Orang ini kenal baik dengan malaikat Israel, namanya Adul. Dalam kisah, saya minta maaf ya kalau ada nama Adul, kisahnya kayak itu. Adul ini teman baik dengan malaikat Israel. Jadi rupanya malaikat Israel ini membaca takdir besok Adul bakal dicabut nyawanya. Karena kawan baik, malaikat datang biar besok Adul jangan takajud, biar mempersiapkan diri untuk mati esok. Kata malaikat Israel, Dul minta maaf, ulun menyampaikan ini takdir besok giliran pian bakal dicabut nyawa. Waduh, kata Adul, bisalah ditunda-tunda. Kata malaikat, tidak bisa, ini sudah engkau jadwalnya. Kata Adul, coba lihat buku catatannya. Dilihat catatan paling atas, Adul namanya. Berperiksa ke bawah, 4-10 tahun akan datang baru ada nama Ihak. Kata Adul, kawalah buhur pohon Ihak nih. Ihak dulu aku berdudi, karena Ihak nih tuh ada 2 kali mati bini dah sadangannya mati. Mun aku jadul masih anom, sawit hanya berbuah, kemudian anak haloi, bini masih anom. Oh ya malaikat kada bisa Dul, kalau sampai ajal kada mandang umur. Pokoknya bila sampai ajal kada kawa ditunda, kada kawa dimajuakan. Oh kayak itu kah jadul? Mon kayak itu jadul, karena hari ini terakhir pian jangan bulik holo. Ulun hendak menjerang banyu holo, kita ngopi aja holo, bawa mengopi santai saja, karena kan hari terakhir. Ayo aja malaikat. Padahal dalam sejarah aslinya kitab mengatakan malaikat kada bisa ngopi, malaikat kada bisa makan, cuman karena cerita bisa. Karena kalau kada bisa kada jadi bercerita, jadi harus bisa. Sebenarnya tidak, cari aja kitabnya, malaikat kada bisa makan. Diulahkan banyu kopi, ulahkan wadai, makan malaikat kekanyangan taguringan di rumah Adul. Nah, tapi malaikat kada bisa guring sebenarnya. Cuman ini kisah aja. Begitu malaikat taguringan, kata Adul, kesempatan baik merubah nasib. Dicari buku catatan, dihapus Adul nang paling atas, pindah ke paling bawah, Ihak paling bawah, naikkan Adul ke atas. Nah jadul selamat, isuk Ihak mati. Nah sekalinya malaikat bangun, sudah bangun apa aja malaikat, alhamdulillah Dul, nyaman kopi na ulahanmu, nyaman wadai ulahanmu. Ulun kata kau membalas, maka sebagai ucapan terima kasih ulun ya malaikat kada jadi mencabut nang paling atas, nang paling bawah aja dulu. Nah jadul selamat tambah, maka sudah terpindah ke bawah. Ternyata takdir kada kawa diulang alik. Sehebat apapun kita, sedekat apapun dengan malaikat Israel, tetap sampai ajal kada kawa dihurupi. Maka itu hidup kita tenang saja, santai saja. Kalau apa nang kita kehendaki
kada dapat, jangan marah. Itu bukan punya kita, berarti itu punya orang. Jodoh tidak pernah tertukar, jabatan tidak pernah tertukar, nasib tidak pernah tertukar, rezeki tidak pernah tertukar dengan orang lain. Kenapa harus marah? Kenapa? Sebab karena kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, rezeki kita, nasib kita, jabatan kita bagaikan bayangan. Kalau itu bayangan kita, mau kemana kita pergi, bayangan tetap ikut. Dipijak orang bayangan kita tidak akan berkurang sedikit pun. Walau orang menghalangi apa yang kita kehendaki, tidak bisa. Kalau itu memang jatah kita, la mani'a lima ataita, tidak ada ya Allah orang yang dapat menghalangi apa yang hendak engkau beri. Tapi dibalik, wala mu'tiya lima mana'ta, lelah kita mengejar kalau itu bukan takdir punya kita. Maka apa yang terjadi, jangan sedih hati. Kalau takdir kita sugih, sugih aja tuh. Tapi kalau takdir kita kada sugih, kada bakal sugih. Kami di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, di sana banyak penghasilan petani pinang, sawit ada juga. Jadi rata-rata pinang. Semalam pinang itu harganya sampai 27.000 sekilo. Tapi kita tidak berkebun, kada sugih juga. Walau pinang mahal, kada sugih. Yang sugih orang, karena kita kada berkebun, yang berkebun orang. Ada tanah kosong 5 hektar, tanami pinang. Sekarang pinang 3.000, memang nasib. Kemarin 27 kita tak punya kebun. Ini sudah berkebun, pinang pulang murah. Yang mahal sawit, tebang pinang, tanam sawit. Berbuah lebat sawit, murah pulang. Yang mahal nior. Tabang pulang sawit, tanam nior. Berbuah lebat nior, murah pulang. Yang mahal kopi. Tabang pulang nior, tanam kopi. Alhamdulillah, kopi berbuah lebat, harganya mahal. Habis menjual ke pasar, bulik sidin mati. Sampai ke mati kada sugih. Orang cuma nang sugihnya. Makanya kita nih sugih alham, kada sugih kada masalah. Hidup bahagia bukan milik orang sugih, milik orang yang hatinya tentram. Kenapa? Sembahyang dipelihara. Kadang-kadang minta maaf, kita orang susah ini lebih bebas makan daripada orang sugih. Saya banyak teman orang sugih pergi ke pengantin sama-sama sama saya suruh berdahulu, abang berdahulu, kada usat dahulu, dah abang dulu. Saya hendak melihat kemampuan pian berapa berani mengambil nasi. Setengah sandok cuman. Apa yang diambil? Sambal jengkol. Jengkol tuh jaring tuh nah. Itu yang diambil. Daging kadua nih. Saya tanya, ngapa kada ambil daging? Tensi katanya. Baru melihat daging keingatan tinggi, belum dimakan naik tensi dah. Kawan saya termasuk saya, kami orang susah. Kawan saya susah lagi dari saya. Sekali melihat daging ambilnya, rendang ambilnya, ayam ambilnya, nasi berjubung. Kalau ditaruh di hadapan ada kucing belukup kelindungan, habis makan. Kenapa orang sugih kada kawa mengambil banyak? Karena dia tahu ada penyakit. Kita orang susah melihat ada makanan enak, alhamdulillah ada perbaikan gizi. Apa tidak gizi? Kita di rumah makan kangkung terus. Makanya kami waktu mundok, kami kan mundok di Pekalongan, Jawa Tengah. Kami makannya lauk kangkung tuh lah, masak asam, semuanya di situ. Pakai sambal terasi, itulah makan. Jadi kalau diajak kiai makan, alhamdulillah kata teman kita ada perbaikan gizi. Berhikmat makan, kiai tahu sudah. Kalau santri ini kan makan di pondok kan kesian. Jadi kiai ambilkan duluan ayam tuh. Kalau kiai ngambilkan ayam, saya bilang jangan baik, jangan baik. Pada dalam hati, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kita orang susah bebas makan? Karena kita tidak tahu penyakit. Kita tidak pernah periksa. Macam mana nak periksa? Duit kededa. Kalau orang sugih kan cek terus kesehatan. Makanya kita aman.
ada orang tua dah. Orang tua tuh ditanya, ada penyakit tidak Pak? Tidak ada katanya. Reumatik Pak? Tidak ada. Tensi Pak? Bagus saya di sini. Jantung normal lagi. Ya kawan, apa amalan nek? Jangan diperiksa katanya. Oh iyalah, kalau kada diperiksa mana ada penyakit. Tarai periksa. Maka itu kita hidup santai saja. Berduit alhamdulillah, kada berduit kada masalah. Kehendak kita nih punya anak kita nih bungas banget, cantik banget, ayu nemen. Tapi nyatanya anak tetangga yang cantik, anak kita kesian, wajahnya kayak sabut terandam 6 bulan. Biar ada masalah. Hidup bahagia bukan milik orang gagah. Banyak orang gagah tidak lebih bahagia daripada kita yang tidak gagah. Saya semalam di Wisma Katos, saya nonton berita. Ternyata ada wanita cantik menuntut cerai dengan suaminya. Pernikahan di ambang pintu perceraian. Padahal bininya cantiknya, suaminya gagahnya. Sementara di kampung kami ada orang wajahnya pas-pasan sampai mati kada bertutut cerai. Kenapa? Karena kalau cerai bisa kada dapat lagi. Itu kan kebetulan nare. Wajah pas-pasan, kami sama-sama ke laut mencari kerang. Saya melihat teman terjun ke beting tuh mencari kerang, wajahnya pas-pasan tapi setianya bukan main. Naik pakai kelotok kecil tuh, naik istrinya tersangkut, nah disambutnya dari bawah, ternaik ke atas karena suami istrinya gemuk. Kemudian naik suaminya melompat dia, ingkulnya pompong tuh, kelotok ingkulnya, istrinya menimba banyu sampan, banyu kelotok ditimba karena banyunya banyak. Ini betul-betul aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Karena kalau istri ditinggal, siapa nimba banyu kelotok? Aku tak bisa hidup jauh darimu. Macam mana jauh? Kelotok 3 meter cuman panjangnya. Bahagianya orang. Makanya kita ini santai saja. Tidak mesti Bu orang punya suami gagah lebih bahagia, lebih tenang daripada orang yang punya suami tidak gagah. Kadang-kadang yang punya suami gagah bisa jantungan. Hanya dikurhingi orang laki merangot sudah. Semalaman guring berbalik belakang. Dicuil nang laki menghantam dengan siku. Kenapa? Terbakar api cemburu. Coba kalau suami kada gagah, jangankan disenyumi orang, diajaknya ngobrol tidak cemburu. Kata orang suami kau ngobrol merah inya ajar. Siapa nang handak oje sidin. Aku ginta talanjur narai. Nyamannya kok ada terbakar api cemburu, santai ya sidin. Kalau anak bini gagah, laki gagah keluar di malam minggu, di malam yang ditunggu-tunggu, selalu orang bertemu di bawah pohon jambu. Jam 1 kada pulang, suami istri mesti gelisah di rumah. Kemana suamiku? Jam 1 kada pulang. Ambil HP, telepon nomornya. Sekalinya nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Timbul curiga, di mana dia? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Itu ada di film Indosiar. Biasanya kalau suaminya berada di luar, istrinya pegang gelas pecah, mesti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa saya tahu? Karena saya nonton film Suara Hati Istri. Coba kalau suami tidak gagah, jangankan jam 1 tidak pulang, 2 hari tidak pulang kada masalah. Kenapa? Karena tidak gagah. Yang penting kiriman datang terus. Makanya kita hidup ini tidak usah susah hati, santai saja karena semua sudah ada yang mengatur. Satu. Yang kedua, kalau kita memelihara sembahyang 5 waktu, dihilangkan Allah azab kubur. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, supaya kita selamat daripada azab kubur, pertama kita jangan suka meribah orang, jangan suka
menyambung cerita yang tidak baik tentang orang. Kadang-kadang cerita itu tidak semua betul. Kadang-kadang apalagi yang membuat cerita itu orang tidak suka dengan itu orang, kadang-kadang bisa bertambah. Saya teman bercerita, kata teman saya, ada orang Banjar liwat di kampung orang kita Jawa. Sekalinya ada pengantinan, orang Banjar betakon, jar orang Banjar, siapa yang pengantin kang? Kata orang kita Jawa, boten ngertos. Dikira orang Banjar ngaran pengantin boten ngertos, padahal maksudnya kada tahu. Oh, jasiden boten ngertos pangaran pengantin. Akhirnya viral di mana-mana, ada nama pengantin boten ngertos. Sekalinya minggu hadapan lewat pulang di kampung yang sama, ada orang meninggal dunia. Dia orang Banjar betakon lagi, siapa yang mati kang? Boten ngertos jasiden. Omai likang jam marasnya, nyer seminggu imbah kawin sudah mati ha. Kebanyakan minum keriting daing lokole jahan kan, timbul fitnah jadinya. Kenapa timbul fitnah? Karena kita suka menyambung cerita nang kada jelas. Kadang-kadang kita mendengar langsung pun, kalau kada menyaksikan bisa tersalah. Ada kisah pengantin hanyar, malam pertama hendak mengadakan kejutan kepada istrinya yang menyenangkan. Musim durian, menukar durian sebiji, tapi yang belum langkang, yang masih tertutup, tidak bengkang belum. Karena kalau sudah bangkang itu baunya harum keluar. Dia beli dua, duit kada punya. Beli satu kada cukup, karena di rumah banyak ipar. Ini namanya ikan kapar masak kuning, banyak ipar awak paning. Apa kada paning? Nukar dua, duit kada. Nukar sebiji kada cukup. Akhirnya nukar yang belum bangkang, yang masih pisit, dibungkus rapat-rapat, baunya kada keluar. Anda ke kamar, hasrat hati, kaina tengah malam durian baru dibuka. Kalau belum tengah malam membuka durian, nanti baunya keluar. Ketahuan orang laki bini makan durian. Cuman kamarnya behelat dinding dengan mertuanya, maka pahalatnya terplik yang paling tipis, yang 3 mili. Itu sedikit dia bergerak minantu, kedengaran mintuha. Masuk ke dalam kamar, beranai kayak apa tikus termasuk ke dalam tumpukan beras. Ada bergerak lagi. Sudah jam 12 ke atas, dikira minantu mintuha sudah tidur, rupanya belum. Maintai mintuhaan juga. Kata minantu, dikira tidur. Kata minantunya bilang sama istrinya berbisik, dek buka, dek buka. Waduh, kata mertua, gawat budak-budak nih. Masak hendak membuka, bilang-bilang pula caka dijujuhut seorang ujian mintuha. Orang kan durian, paham mertua kan lain. Sekali sudah membuka, apa aja yang bini karas bangai je. Waduh jamin Tuhan, hanya terbuka sedikit sudah karas ha. Sekalinya ojanang laki paksa deng je. Kata bininya pisit bangai katanya. Waduh, kata mertua, ini sudah tahu pisit kenapa dipaksa-paksa begitu. Sekali memaksa membuka durian, terlepas tangannya kena durian. Aduh bang, sakit, berdarah katanya. Nah, itulah tuh kata mertuanya, kau sudah tahu barangnya karas pisit masih dipaksa-paksa lagi. Itulah akibatnya. Sekalinya suaminya menyicip, oh mading nyamannya. Iya kata mertua, kau kenyamanan, ambat anakku yang berdarah. Sekalinya minantunya bercakap, coba dek tanya mama kalau ku hendak hajua. Wajah mertua kurang ajar minantu nih, kenapa anak nyobalah kami tuhaan pula. Orang durian, tapi kan yang pahamnya kan lain. Makanya kadang-kadang kita mentafsirkan cakap orang itu bisa bermacam-macam, tergantung orang suka apa tidak dengan kita. Maka itu kita jangan suka menyambung cerita yang kada baik tentang orang. Iza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab. Kalau kita bercakap baik, nilai cuman perak, tapi menahanlah diri, jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, jangan mencari kesalahan orang, apalagi niatnya untuk menjatuhkan orang. Itu nilainya emas. Itulah yang banyak nanti sengsara di akhirat, sebab kita suka menyebut-nyebut aib orang. Yang kedua, amalan di alam kubur supaya nyaman, jangan dengki kita dengan orang lain. Kalau orang dengki kada nyaman, melihat orang beli TV demam seminggu,
melihat tetangga beli kulkas, sesak napas, melihat tetangga beli mobil, mati kada ketahuan. Itu orang dengki. Kata guru saya, orang yang tak pernah dengki dua saja. Pertama, kedua orang tua kada pernah dengki dengan anaknya. Macam manapun sukses anaknya, orang tua tidak pernah dengki. Anaknya rumah 4 tingkat, bapaknya kesian, rumahnya miring sebelah. Kalau hari hujan 16 baskom dipakai semua. Kenapa? Di mana-mana bocor karena hujan. Tapi dia tidak pernah dengki dengan anaknya. Walau anaknya rumah 4 tingkat, mobilnya Alphard, bininya ba-4, abahnya 6 tahun duda ada di kekawinakannya, tapi abahnya kada pernah berdoa tidak baik kepada anaknya, malah bangga pergi ke orang kenduri, anaknya sugih, anaknya bos, maka pemurah, disayangi orang, dihormati orang, ditaruh di meja yang berputar sana, di meja yang banyak buah-buahan. Abahnya tertinggal di pintu. Nah, orang tidak tahu kalau itu abahnya. Duduk di pintu, anaknya enak duduk di sana, tapi abahnya tidak pernah dengki, malah senang melihat anak dihormati orang. Orang bercakap, "Uduh," kata orang, "hebatnya orang sugih itu, bos dia, tapi tidak sombong. Orang banyak suka dengan dia. Untung orang yang punya anak. Siapakah punya anak? Nah, kotoah," katanya. Padahalnya di Galawang duduk, kada pernah dengki. Maka yakinlah kita ini jadi orang hebat, kita ini jadi orang sukses, itu tidak akan terlepas dari doa kedua orang tua kita. Maka sayangi orang tua, pelihara orang tua, sampai wafat tetap kita pelihara. Kalau orang tua sudah meninggal, kita nyaman hendak guring, kamar tebal tilamnya, asinya dingin, selimut tabal. Ingat orang tua saat ini di alam kubur, apa yang dirasakannya. Dia membesarkan kita, tidak sempat beli celana pendek. Dia menyuapi kita makan, tahan dia kelaparan, menangis mata orang tua, mendoakan kita agar kita menjadi orang sukses di masa akan datang. Apa yang kita balas? Makanya jangan pernah tidur kecuali kirim Fatihah untuk kedua orang tua. Baca surah Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Baru kita gurih. Kalau kita hendak makan enak, ikan garut, ikan haruan, ikan bawang berpanggang, mama kita tak pernah itu. Mama kita kesian, makan berbagi piring. Kami lagi kecil-kecil, makan bagi piring. Mama kami yang tukang bagi, ikan asin tuh diribit-ribit, susah kami. Dinding rumah tuh atap daun. Makanya nenek kami, datuk kami tidak pernah pulang ke kampung halaman. Datuk kami itu orang Berabai, merantau mungkin 150 tahun yang lalu, madam di Kuala Tungkal, susah kada kau bulik. Nenek kami lahir di sana, abah kami lahir di sana, ulun lahir di sana, kada bisa kembali. Kenapa? Orang bahari mana susah, anaknya pulang banyak kayak marmut bejurut. Kami ading-bading 15 orang, tapi 8 yang hidup. Saya kira kami ini paling banyak dari 15 orang. Sekalinya saya pergi ke Riau dakwah di sana, ada guru tuha di sana. Saya tanya berapa anak guru, 18 aja. Mai julun ini orang kayak bisi pabrik seorang, orangnya kurus saja. Rupanya orang kurus nih membahayakan. Orang bahari itu ikan belanak masak wadi, banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang ikan belanak masak kuning, banyak anak nambah paning. Orang dulu nyaman, anak banyak kada masalah. Ulun ada melihat di televisi orang anaknya 12, sekalinya diculik penculik 1 kada tahu, anak seminggu hilang kada tahu. Ditelepon oleh penculik bapaknya, "Bapak kalau ingin selamat anaknya, siapkan uang tebusan sekian." Oh ya abahnya, nanti dulu aku mau hitung dulu. Kada ingat lagi hitungan anak tuh. Sekali dihitung hilang seikong, dibalas oleh abah yang telepon, "Pak penculik, sudah gampang saja, tidak usah ditebus, ambil aja langsung. Kalau masih kurang, nih banyak stoknya di rumah lagi." Orang dulu kadang kalau dicundan anaknya kau bawa banyak kan. Susah orang tua kita. Kita hendak makan kirim Al-Fatihah.
Kita naik mobil enak, mobil Alphard. Orang tua kita kesian pakai perahu jongkong sehari semalaman hendak ke Banjarmasin sana, dah sampai liwat Sungai Berito tuh. Kita makan nyamannya, sekali jajak gas kayak pesawat mobil lajunya, enak kita. Jangan tidak berbacaan di mobil, baca qul huwallahu ahad, baca surah Ikhlas, baca zikir, kirim untuk kedua orang tua. Kalau kita sedang santai, ingat bagaimana malam ini nasib abahku, bagaimana nasib mamaku di alam kubur yang inya mendoakan baik untuk aku, apa yang ku balas? Kirim Al-Fatihah. Kalau sudah mati, kalau masih hidup janganlah Fatihah. Kayak apakah mamaku di rumah nih sorangan, sudahkah makan Al-Fatihah? Nah, itu anak meleset namanya. Kalau mama masih hidup, kirimi baras anjir, iwak haruan, duit, itu nanti kirimi, jangan Fatihah manjang. Nah, apakah aja mamanya aku tahu mingguan esa kanyang tarus parut, kanyang aja mun anak kirimi Fatihah manjang. Orang diilangi kawitan, apalagi kalau kawitan itu cuma lelaki seikong di rumah, mama sudah meninggal, dikekarapi melihati takuni abah itu, oh bah hendaklah pian memakan iwak bepanggang bah, kada aja iwak baung bahai kada ujesidin, aku iwak asin talang je diem jesidin. Abah hendaklah jabah baju hanyar kada aja deh baju aku masih kopiah hanyar pang bah kada aja hendak mun bini hanyar hendak lebih hendak kaya jesidin biniakan. Ini kawitan kada diharagu bapala banget, kawitan ba-enam ba-eding kita sanggup sidin mengawinakan surangan. Kenapa nang ba-enam ba-eding kada sanggup mengawinakan kawitan surangan? Kawitan kita 12 kita sapadingan sanggup maharagu surangan. Kenapa nang 12 orang kada sanggup maharagu kawitan? Kadang kawitan tuha batu tunjulan maharagu, kawitan tecirit dan namun besuhi betangkar ikam nurai jabusi mama adek ya aku udah mandi suruh ijor tuh, aku pulang am je ijor, aku hendak tulak arisan jesiden tuh suruh amat pembesuhnya lalaki ija jenang amat kada gawianku tuh gawian bibini betangkar mamanya senang banget, alhamdulillah ya mamanya anakku berebut hendak membesuhi aku. Kenapa? Mamanya tuli dikira berebut besuh kada tahu han marasnya kawitan. Yang kedua, nang kada pernah dengki dengan kita adalah guru. Kayak apa aja alimnya kita, guru kita kada pernah dengki. Makanya kita yakinlah kita ini menjadi orang baik, kita menjadi orang sukses tidak terlepas daripada doa-doa guru kita, daripada doa-doa kedua orang tua. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan pernah putus hubungan baik kepada guru-guru kita. Maka nanti malam Jumat ada haul untuk abah guru sekumpul. Maka itu setiap apa kebaikan niatkan hagin kedua orang tua. Kenapa pohon mangga? Maka pohonnya bagus, lebat daunnya, lebat buahnya, kelantuyan buah mangga, memberi kepingin. Orang lalu maitihi bilang tajujur mbak berjalan. Kenapa? Kagum melihat pohon mangga. Kenapa? Sebab karena pohon mangga kada memutuskan hubungan baik dengan akarnya. Kalau mangga itu memutuskan hubungan baik dengan akarnya, maka setahun akan datang kurang memandang aja kada hendak lagi. Kenapa kita dipandang orang? Kenapa kita dihormati orang? Kenapa kita dihargai orang? Yakinlah karena kita tidak memutuskan hubungan baik dengan kedua orang tua, karena kita tidak memutuskan hubungan baik dengan guru-guru kita. Maka yang dua ini tidak akan pernah dengki. Tapi selain itu, selain ulama warasatul anbiya ke atas, itu bisa kena penyakit dengki. Orang kena penyakit dengki karena tidak menyadari bahwa rezeki itu tidak tertukar. Kalau itu rezeki kita tetap sampai. Ada kisah orang di kampung sana, daerah Riau kisahnya. Di kampung itu ada buaya masuk ke sungai. Orang kan merasa terganggu. Asal ada orang main dikejarnya, ada itik berenang ditelannya.
Kepala desa merasa bertanggung jawab. Kami sana kepala desa, di sini pembakal. Panggil orang sekampungan, siapa yang jagau-jagau, yang jago-jago dikumpulkan. Kata kepala desa, melihat dah apa dalam sungai. Kata yang jago-jagonya dengan bekacak pinggang, itu buaya. Tahu tak kau, kata kepala desa, ini mengganggu ketentraman masyarakat. Siapa yang sanggup mengusir buaya, biar dia ke laut, baru di kandang, jangan masuk lagi ke sungai. Kalau berani, kata beliau, berhasil mengusir ke laut, dikasih upah 5 juta. Yang jagau-jagau mendengar upah mahal, semangatlah, duduk memperhatikan buaya tadi. Dipandang oleh orang jagau, buaya memandang balik, kayak kenal lama, kayak menentang. Kata buaya, kalau berani turun kalau ini. Ini kata orang jagau, nampaknya jagau nih buaya nih. Ambilnya kelapa, limpar, tup sambarnya. Ambilkan pula pelapah, kelapa, limpar, tup sambarnya. Kata orang jagau, gila terjun ke bawah. Ini sama ngantar nyawa. Mohon buah kelapa nang karas jadi sambarnya, apalagi landau nang haloeng ini. Jagau juga aja kawan. Walaupun 5 juta daripada mak arwah bulik. Cuman nang jagau ini kan kalau sudah turun kan pantang surut ke belakang. Karena kan sudah terlanjur maju. Kalau ibarat keris itu kalau sudah tercabut, pantang memasukkan ke sarungnya. Kalau tidak memakan mangsa. Jadi hendak bulik malulah. Kalau bulik nanti kan disurat anak-anak. Penakut. Akhirnya dudukan, ungkung-ungkungan. Mikirkan siapa yang berdahulu bulik. Kalau ada yang bulikannya. Sekalinya kada lawas mencabau tajun sekong. Begitu terjun disambar buaya. Berkelahi dia, alhamdulillah menang. Buaya lari ke laut, naik ke atas, orang bertepuk tangan, hebat jurang. Masih ada orang yang jagau di antara kita. Sekalinya marah, mana dia? Dia. Kata orang, sabar. Yang megang duit kepala desa, mana dia? Sabarlah, kata orang, hitung dulu. Bukan duitnya, katanya. Yang menolak saya tadi, mana orangnya? Rupanya dijula orang, pantas gugur ke bawah. Tapi nang namanya rezeki, dikehendakikah tetap dapat duit 5 juta. Makanya kita ini diharapkan, tidakkah kalau itu punya kita pasti sampai. Makanya kalau kita tulak kemana aja, jangan pati maharap-harap. Yang penting berdoa, bekerja, berusaha. Jangan maharap-harap. Kalau kita diundang orang, jangan maharap hidangan, jangan. Pokoknya kalau orang bertahlil saja. Orang berdoa, beramin saja. Ada hidangan keluar, makanan kita. Tidak ada hidangan, balean kita. Kalau nanti ngundang lagi, jangan tulakan lagi. Selesai. Jangan maharap-harap. Kalau rezeki kita bagaimanapun sampai. Maka kiai saya di Pekalongan, Jawa Tengah pesan. Kata beliau, kau kalau pergi ceramah, ceramah saja. Yang ikhlas. Jangan memikir-mikir amplok, jangan. Karena amplok sudah dipikirkan panitia. Untuk apa kita mikirkan? Kalau dikasih orang ambil, kalau kada dikasih tanya kemana. Kalau kada dikasih kan gampang urusannya. Aman saja. Kalau rezeki kita sampai, kalau tidak rezeki kita tidak akan sampai. Maka lelah hidup kalau mengejar nasib orang, mengejar rezeki orang, karena itu bukan punya kita. Maka kita hidup tidak boleh dengki-dengkian. Itu amalan supaya nyaman di alam kubur. Maka orang yang memelihara sembahyang 5 waktu nanti diselamatkan Allah dari azab kubur. Satu lagi, khawatir hujan. Wa yu'tiyahu kitabahu biyaminih. Nanti diberi buku catatan dari sebelah kanan. Apa amalan? Kata Imam Syafi'i, amalan supaya buku catatan dikasih dari sebelah kanan. Di samping sembahyang 5 waktu dipelihara, kita selalu bersedekah, kita selalu berbuat baik dengan harta kita, dengan tenaga kita, apalagi untuk orang yang terdekat dengan kita, dengan keluarga kita, dengan kedua orang tua kita. Ternyata orang banyak bersedekah, nanti buku catatan dikasih dari sebelah kanan. Orang kalau banyak bersedekah, hartanya tidak akan berkurang, apalagi kalau untuk membantu kedua orang tua. Adapun keutamaan yang keempat dan yang kelima,
daripada memelihara sembahyang. Nanti akan saya sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini. Ini adalah rahasia penceramah, biar tahun depan diundang lagi. Nah, lebih kurang wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.